Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengendalian mikroba dengan cara sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Andina Zahara dengan NIM 221501121. Perkenalkan, saya Clinton Ranto Tonaro Simbolon dengan NIM 221501126. Kenalkan, saya Venezia Lionel dengan NIM 2215011134. Perkenalkan, nama saya Gisela Agustina Bayahan dengan NIM 221501135. Perkenalkan, saya dengan Risha Salsabila dengan NIM 2215011158. Selanjutnya, materi akan kita mulai dengan pengertian sterilisasi. Sterilisasi dapat didefinisikan sebagai proses yang secara efektif bertujuan untuk membunuh, mematikan, atau menghilangkan mikroorganisme yang dapat berpindah, seperti jamur, bakteri, dan virus, dari permukaan peralatan. Selain peralatan, meja kerja, dan bahan yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan harus melewati tahap sterilisasi terlebih dahulu, guna menciptakan suasana aseptis. Mikroorganisme dapat dikendalikan dengan berbagai proses. Metode sterilisasi dapat dibagi menjadi 3 kelompok umum, yaitu mekanik, kimia, dan fisis. Meskipun sterilisasi dapat dicapai dengan bahan kimia tertentu, umumnya metode fisis lebih handal untuk digunakan. Salah satu contoh dari penyinaran metode fisis adalah menggunakan sinar ultraviolet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Venezia. Oke, saya akan melanjutkan dengan pengertian sterilisasi ultraviolet. Sterilisasi sinar ultraviolet merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kuman udara di sebuah ruangan. Contohnya seperti laboratorium. Radiasi sinar ultraviolet dapat membunuh bakteri dengan panjang gelombang antara 220 sampai 290 nanometer. Dan radiasi yang paling efektif adalah 253,7 nanometer. Mekanisme kerja dari sinar ultraviolet adalah dengan merusak DNA, dengan membuat ikatan kovalen antar basa sehingga menggagalkan proses replikasi dan transkripsi. Sinar ultraviolet dapat diserap oleh banyak molekul. Oleh karena itu, sinar ultraviolet hanya efektif pada sasaran tanpa pelindung atau yang berada di permukaan. Sinar ultraviolet membunuh bakteri berdasarkan luas ruangan yang akan disterilkan dan jenis bakteri atau mikroorganisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Clinton. Ya, baik, saya akan menjelaskan cara penggunaan sterilisasi dengan penyinaran sinar ultraviolet. Penelitian yang dilakukan dengan sampel Bacillus sp dengan penyinaran UV 38 watt selama 10 dan 15 menit dengan jarak 45 cm pada media nutrien agar Na menunjukkan tidak ada koloni yang tumbuh. Sedangkan pada media kontrol yang tidak disinari UV didapatkan pertumbuhan koloni yang tidak dapat dihitung. Penggunaan sinar UV secara berlebihan dan tidak terkontrol dapat menghilangkan keefektifan dari sinar UV itu sendiri. Oleh karena itu, lama penyinaran harus sesuai dengan alat atau bahan yang disterilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Risha. Sterilisasi menggunakan sinar UV memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah sterilisasi sinar UV dapat mencapai mikroorganisme yang berada di air, tidak membuat peralatan bayi yang berbahan plastik menjadi meleleh karena proses sterilisasi menggunakan sinar UV yang canggih, sedangkan dampak negatifnya adalah apabila terlalu lama terpapar
dapat menyebabkan keluhan nyeri pada mata dan rasa terbakar pada kulit. Dan apabila terhirup ozon yang dihasilkan lampu UVC, dapat menimbulkan iritasi pada jalannya nafas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gisela. Penanganan dampak negatif yang dapat kita lakukan saat melakukan sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet adalah yang pertama, pada saat mengoperasikan alat yang memancarkan sinar ultraviolet, gunakan alat pengaman. Orang-orang yang bekerja atau dekat dengan sumber sinar ultraviolet harus memakai peralatan pengaman yang berguna untuk melindungi kornea mata terhadap iritasi atau kerusakan yang mungkin bersifat permanen seperti kerusakan pada keturunan atau mutasi gen. Contoh alat pengaman yang dapat kita gunakan adalah seperti kacamata, sarung tangan, ataupun jas laboratorium. Yang kedua itu menjaga jarak supaya tidak terlalu dekat dengan lampu ultraviolet C. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit dan kerusakan kornea mata. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi sudah kami sampaikan, dan sebelum mengakhiri presentasi pada pertemuan ini, terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu sterilisasi sinar UV merupakan upaya untuk menurunkan angka bakteri yang tidak diinginkan perkembangannya, dan efektif pada sasaran tanpa pelindung atau yang berada di permukaan. Sinar UV membunuh bakteri harus sesuai dengan jenis mikroorganismenya, luas ruangannya, dan sesuai dengan alat atau bahan yang akan disterilkan, agar tidak menimbulkan efek negatif dan demi mengontrol keefektifan kerja dari sinar UV. Dengan ini, saya dan teman-teman izin untuk undur diri. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.